Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emra Miki Afindi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terhadap seorang mahasiswa. Topik yang akan kami bahas yaitu mengenai kereta api KAI yang sering diperbincangkan dalam masyarakat, dan juga pernyataan dari Menteri PPPA yang lagi ramai diperbincangkan di masyarakat. Halo, selamat siang. Boleh memperkenalkan namanya? Baik, saya Nadia Safitri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, baik Nadia. Belakangan ini PT KAI cukup banyak menjadi sorotan publik. Baik itu dari kasusnya yang banyak menewaskan 16 orang, dan juga ada permasalahan dari segi keamanan dan juga pelayanan. Menurut pandangan Nadia sebagai mahasiswa, bagaimana perkembangan layanan kereta api KAI saat ini? Baik, kalau menurut saya kereta api KAI ini sekarang lebih positif dan daripada tahun yang lalu, karena sekarang di dalam kereta api lebih bersih, nyaman dan modern. Dan sekarang pun pemesanan tiket pun sudah melalui aplikasi, dan menurut saya sekarang sudah lebih tertib dari sebelumnya. Nah, jadi walaupun kemarin ada kejadian di kereta api KAI tersebut dan memakan korban yang banyak, tetapi pihak KAI langsung bergerak cepat untuk mengatasinya. Menarik sekali. Jadi Nadia melihat adanya perubahan signifikan setiap tahunnya. Menurut Nadia, faktor apa yang membuat masyarakat semakin tertarik menggunakan kereta api? Jadi ada beberapa faktor yang membuat, yaitu yang pertama faktornya dari harga, yaitu pemesanannya lebih cepat melalui aplikasi dan lebih terjangkau harganya. Yang kemudian tempat duduknya lebih nyaman dan terdapat AC dan terhindar dari kemacetan. Kalau begitu, kalau dilihat dari kalangan mahasiswa nih, apakah kereta api menjadi pilihan transportasi yang cocok untuk kalangan mahasiswa? Tentu saja, karena mahasiswa lebih memilih naik kereta api dari segi fasilitas, terus harga yang terjangkau, kenyamanan, dan kemudian mahasiswa bisa sambil membuat tugas atau segalanya gitu di dalam kereta api tersebut. Dilihat dari segi positifnya. Kalau misalnya tantangannya, bagaimana menurut Nadia, apa saja yang masih perlu diperbaiki dalam kereta api KAI ini? Yang kiranya itu seperti transportasi yang kurang memadai untuk jalan ke stasiun, kemudian keamanan pun kurang terjaga mungkin dari kejadian yang kemarin, jadi perlu ditambah lagi keamanannya. Bagaimana pandangan Nadia terhadap pernyataan yang diucapkan dari Menteri PPA ini? Jadi menurut saya pernyataan yang disampaikan oleh pejabat itu seharusnya lebih berhati-hati, karena akan menyebarluas di seluruh masyarakat, apalagi dari Menteri PPA yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap perempuan dan anak. Jadi menurut saya harus lebih hati-hati karena sangat berdampak besar buat masyarakat. Namun juga masyarakat kritis loh terhadap jawaban dari menteri tersebut. Bagaimana menurut Nadia ketika masyarakat saat ini semakin kritis terhadap pernyataan dari menteri tersebut, pejabat atau sebagainya? Iya, sangat kritis sekali, apalagi di era media sosial sekarang kan.
lebih cepat orang menanggap dari orang lain, dari media sosial orang lain. Tapi seharusnya masyarakat tuh lebih menanggapi yang lebih baik. Namun masyarakat juga harus lebih bijak untuk menilai dari suatu informasi dari luar sana agar tidak salah paham atau salah tanggapan kepada pihak. Sebenarnya nih, apa harapan Nadia terhadap kementerian yang menangani perempuan dan anak ini? Jadi harapan saya kalau ini kebijakannya bisa dipraktekkan atau secara langsung, tidak hanya omongan saja. Selain itu seharusnya banyak disosialisasikan di masyarakat, kemudian agar perlindungan perempuan dan anak itu bisa terjadi. Terima kasih meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Ya, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. Dari penjelasan dari narasumber tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan KAI sangat baik di kalangan masyarakat, dan juga perlu ditingkatkan keamanan dan juga fasilitas yang memadai agar tidak terjadi kesalahan yang seperti kejadian baru-baru ini. Sementara itu pernyataan dari Menteri PPPA yang agak kontroversial mungkin harus disampaikan dengan bijak kembali agar tidak menjadi pertimbangan yang aneh bagi kalangan masyarakat. Saya Hendra Miki Afendi pamit undur diri. Terima kasih atas penonton yang telah mendengar atau menyimak wawancara ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.